Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam pembahasan mengenai bagaimana berakhlak seolah-olah kita dalam keadaan an-nasa atau sakaratul maut yang dianjurkan Imam Ja'far As-Shadiq sholatullah salamullah alaih pada orang-orang yang di atas 50 tahun umurnya. Namun tentunya hal ini bisa sangat bagus dilakukan juga oleh orang-orang sebelum umur 50 tahun. Masih dalam suasana syahadah Sayyidah Zahra salamullah alaiha, saya akan coba membacakan dari Sahih Al-Bukhari, Kitab Awal Penciptaan, bab tanda kenabian dalam Islam. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas berkata, tatkala sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kritis, mulailah kesedihan meliputi beliau. Fatimah, salam sejahtera Allah atasnya, berkata, "Duhai ayah, betapa sedihnya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membalasnya, "Tidak ada kesedihan atas ayahmu setelah hari ini." Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah berkata, "Duhai ayahku, sungguh engkau telah memenuhi panggilan Allah. Duhai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalimu. Duhai ayahku, kepada Jibrillah kami haturkan bela sungkawa kami." Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan, Fatimah berkata, "Wahai Anas, apakah kamu tega menumpukkan tanah ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" An-Nasai juga meriwayatkan hadis ini dalam Sahihnya juz 1 halaman 261 tentang menangisi mayat secara singkat. Redaksinya adalah sebagai berikut. Fatimah menangisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat dan berkata, "Duhai ayah, begitu dekat engkau dengan Tuhan, duhai ayah. Kepada Jibril kami haturkan bela sungkawa. Duhai ayah, surga Firdaus adalah kediamanmu." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Sedangkan di Hilyatul Aulia juz 2 halaman 43, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far alaihissalam. Ia berkata, Fatimah alaihissalam tidak pernah terlihat dalam keadaan tersenyum setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu hari dengan kerling matanya yang telah lemah. Abu Ja'far alaihissalam melanjutkan, ia hidup setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 6 bulan. Juga dari Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadis ini dalam At-Tabaqatul Kubra juz 2 halaman 40 dan mengatakan, Fatimah salamullah alaiha atau Fatimah salam sejahtera Allah atasnya tidak pernah terlihat dalam keadaan tersenyum setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu sudut mukanya tertarik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, menurut Al-Fakir ini adalah tanda kecintaan Fatimah salamullah alaiha yang demikian dahsyat pada kekasih Allah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesempurna-sempurna manifestasi rahmat Allah di muka bumi. Nama Allah yang paling agung, manifestasi nama Allah yang paling agung. Jadi hal ini menunjukkan kerinduan Sayyidah Zahra salamullah alaiha yang luar biasa kepada Allah, yang direpresentasikan dengan kerinduan yang luar biasa pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Saya ingin selanjutnya membacakan detik-detik menjelang wafatnya Sayyidah Zahra salamullah alaiha untuk kita mencoba merenungi percik-percik hikmah bagaimana seharusnya kita berakhlak kama kana finnasa, seperti seorang yang sedang sakaratul maut dengan mengikuti tauladan agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah salamullah alaihim, dan para orang suci radhiyallahu anhum. Di hari-hari terakhir hidupnya, suatu saat tiba bagi Fatimah alaihissalam saat yang tepat mengungkapkan kepada Imam Ali salamullah alaih apa yang tersimpan dalam hatinya dan wasiat-wasiat yang harus dilaksanakan oleh Imam Ali sholatullah wassalamullah alaih. Sayyidah Zahra salamullah alaiha lalu berkata kepada Amirul Mukminin salamullah alaih, "Wahai putra pamanku, telah tiba saat wafatku.
Sebentar lagi aku akan menyusul ayahku. Inilah saat bagiku untuk berwasiat kepadamu dengan apa yang terpendam dalam hatiku. Amirul Mukminin Salamullah alaih berkata kepadanya, berwasiatlah kepadaku, wahai putri Rasulku. Ali alaihissalam lalu duduk di samping kepalanya. Ia menyuruh orang-orang yang berkumpul di rumahnya untuk keluar. Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha berkata lirih, wahai putra pamanku, pernahkah engkau jumpai dusta pada diriku, khianat pada sikapku, keingkaran pada perintahmu sejak engkau bersamaku? Ali alaihissalam berkata, aku berlindung pada Allah. Engkau lebih mengenal Allah, lebih berbuat baik, lebih takwa, lebih mulia dan lebih takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada celaanku karena melanggar perintah. Sungguh berat bagiku berpisah denganmu. Sungguh sedih rasanya kehilanganmu. Namun hal itu adalah suatu kepastian yang akan datang. Demi Allah, engkau membuka kembali dukaku setelah dukaku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi ayahmu. Betapa berat dukaku karena kepergianmu. Tapi kita hanyalah milik Allah. Hanya kepadanya lah kita akan kembali. Oh, alangkah pedihnya musibah ini. Alangkah perih dan sedihnya perpisahan ini. Inilah musibah di atas derita dan duka yang tak ada akhirnya. Keduanya pun menangis sesaat. Imam Ali lalu mendekap kepala Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha ke dadanya dan memeluknya sambil berkata, berwasiatlah kepadaku sesukamu. Niscaya engkau mendapatiku selalu menepati janji pada setiap perintahmu. Kuutamakan urusanmu di atas urusanku. Fatimah Az-Zahra Salamullah alaiha lalu berkata, semoga Allah memberi balasan kepadamu dengan sebaik-baik balasan, wahai putra pamanku. Aku berwasiat kepadamu, menikahlah sepeninggalku, karena sangat pantas bagi seorang lelaki mempunyai istri. Beliau melanjutkan perkataannya, aku berwasiat kepadamu untuk mencegah orang-orang yang menzalimimu menyaksikan jenazahku. Sesungguhnya mereka adalah musuhku dan musuh Rasulullah. Jangan engkau biarkan seorang pun dari mereka dan para pengikutnya menyolatiku, dan kuburkanlah aku dalam gelapnya malam di saat mata-mata telah terpejam tertidur lelap. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wahai putra pamanku, apabila aku telah tiada, mandikanlah aku, jangan engkau singkap auratku, dalam kurung aurat atau kurungku. Sesungguhnya aku adalah suci dan disucikan. Taburilah aku dengan khunut, dalam kurung bidara dan kapur barus, tutup kurung sisa khunutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatilah aku dan salatlah bersamamu orang-orang yang paling dekat dengan ahlul baitku. Kuburkan aku di malam hari, bukan di siang hari, secara rahasia dan bukan terang-terangan. Rahasiakanlah letak kuburku. Janganlah engkau perlihatkan jenazahku pada mereka yang menzalimiku. Wahai putra pamanku, aku tahu bahwa engkau tidak akan sanggup hidup tanpa istri sepeninggalku. Jika engkau menikah dengan seorang wanita, berikanlah waktumu untuknya di siang dan malam hari, dan berikanlah juga waktumu di siang dan malam hari untuk anak-anakku. Wahai Abul Hasan, janganlah engkau mengeluh di depan keduanya sehingga mereka merasa menjadi piatu, terasing, hancur hatinya. Sesungguhnya kemarin keduanya telah kehilangan kakeknya dan sekarang mereka akan kehilangan ibunya. Ibnu Abbas meriwayatkan wasiat tertulis beliau yang isinya, inilah wasiat Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Surga itu pasti, neraka itu pasti, dan hari kiamat pasti akan tiba tanpa keraguan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka yang telah terkubur. Wahai Ali, aku adalah Fatimah putri Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan aku denganmu supaya aku menjadi pasanganmu di dunia dan di akhirat. Engkau lebih layak bagiku dari selainmu. Maka taburilah aku dengan hunut, mandikanlah aku dan kafanilah aku di malam hari. Salatilah aku dan kuburkan aku di malam hari, dan jangan engkau beritahukan pada siapapun. Aku ucapkan selamat tinggal padamu, sampaikan salamku untuk kedua putraku sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahu
wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraja amin. Maka kemudian bagaimana detik-detik terakhir Sayyidah Zahra salamullah alaiha? Saya akan bacakan menurut suatu versi. Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaiha berpindah dari kasurnya yang terbentang di tengah rumah sambil berbaring menghadap kiblat. Disebutkan dalam suatu riwayat beliau menitipkan kedua putrinya Zainab dan Ummu Kulsum di rumah putri-putri Banu Hashim agar keduanya tidak menyaksikan kematian ibunya. Hal itu dilakukan beliau karena rasa belas kasihnya, menjaga agar hati mereka tidak goncang menyaksikan musibah ini. Imam Ali, Imam Hasan, dan Imam Husain berada di luar rumah pada saat itu. Mungkin ada alasan khusus sehingga mereka keluar dari rumahnya. Disebutkan sebuah riwayat dari Asma bahwa ketika mendekati ajalnya, Fatimah alaihissalam berkata kepada Asma, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam membawakan kapur barus dari surga untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati ajalnya. Beliau lalu membaginya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk Ali, dan sepertiganya untukku. Beratnya 40 dirham. Fatimah alaihissalam melanjutkan perkataannya, wahai Asma, simpanlah kunut ayahku di tempat ini, lalu letakkan di samping kepalaku. Asma lalu meletakkan kunut tersebut di samping kepala suci Sayyidah Zahra salamullah alaiha. Fatimah kemudian berkata kepada Asma saat beliau akan berwudu untuk sholat, berikan kepadaku wewangian yang selalu aku pakai. Ambilkan baju yang sering aku gunakan untuk sholat. Fatimah lalu berwudu, kemudian membentangkan kainnya sambil berkata, tunggulah aku sebentar, dan panggillah aku. Jika aku menjawab panggilanmu, aku masih ada. Jika tidak, aku telah menjumpai ayahku. Maka kirimlah aku pada Ali. Ketika waktunya telah tiba, tirai gaib pun tersingkap. Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha melihat menembusi alam gaib. Beliau salamullah alaiha berkata, salam atasmu wahai Jibril, salam padamu ya Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan aku bersama Rasulmu dalam keridhoanmu, dalam kedekatanmu, dan dalam rumahmu, rumah keselamatan. Beliau alaihissalam melanjutkan ucapannya. Inilah rombongan penduduk langit, inilah malaikat Jibril alaihissalam, inilah Rasulullah yang berkata, wahai putriku, datanglah kepadaku. Apa yang ada di depanmu adalah yang terbaik untukmu. Fatimah lalu membuka kedua matanya seraya berkata, salam padamu wahai pencabut ruh. Segerakanlah aku, jangan kau siksa aku. Fatimah alaihissalam lalu berkata, kepadamu Tuhanku, bukan ke neraka. Lalu beliau memejamkan kedua matanya, meluruskan kedua tangannya dan kedua kakinya. Asma pun memanggil, namun beliau alaihissalam tak lagi menjawabnya. Asma lalu menyingkap kain penutup wajahnya. Ia mendapati Fatimah telah kembali pada Tuhannya. Asma menolong kupingnya, memeluknya sambil berucap, wahai Fatimah, apabila engkau bertemu ayahmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah salam dari Asma binti Umais. Hasan dan Husain alaihi wasallam masuk. Keduanya mendapati ibunya terlentang, lalu bertanya, wahai Asma, mengapa ibuku tidur seperti ini? Asma pun menjawab, wahai dua putra Rasulullah, ibu kalian tidak tidur, tapi beliau telah wafat. Hasan menjatuhkan diri di atas ibunya, mencium kakinya sekali seraya berkata, wahai ibuku, bicaralah denganku sebelum jiwaku meninggalkan jasadku. Kemudian Husain maju mencium kaki ibunya Fatimah dan berkata, akulah putramu Husain, berbicaralah kepadaku sebelum hatiku hancur dan aku mati. Asma lalu berkata pada mereka, wahai putra-putra Rasulullah, temui ayah kalian Ali, beritahukanlah kepadanya berita wafatnya ibu kalian. Keduanya pun keluar menuju masjid sambil menangis, berurai air mata. Sekelompok sahabat bergegas mendatangi mereka menanyakan sebab tangisannya. Keduanya lalu berkata, ibu kami Fatimah telah tiada. Imam Ali alaihissalam jatuh tersungkur. Duka seakan mengelukkan lidahnya yang mengucap, siapakah yang mampu menanggung kesedihan ini, wahai putri Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Di sini penulis mengutip salah satu sumber adalah Biharul Anwar juz 43, itu memang adalah kitab tentang Sayyidah Zahra salamullah alaiha juga halaman 186.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya syiaratuhum wa fil akhirati syafa'atuhum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali. Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Fatimah as-Zahra. Assalamu alayki ya sayyidata nisa'il alamin. Assalamu alayki ya zaujati amiril mu'minin. Assalamu alayki ya ummal hasanaini. Assalamualaikum ya ummal a'immah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni silmun liman salamaki wa harbun liman harabaki. Ya binta Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Para pemirsa Majelis Jati TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada malam yang mulia ini setelah kita dengarkan tadi juga kisah saat-saat terakhir Sayyidatin Nisa'il Alamin, Al-Fakir memberanikan diri mencoba mengambil beberapa percik dari lautan hikmah yang tak terkira. Saya tidak berani sama sekali menyebutnya sebagai analisis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Sejak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi wafat hingga Sayyidah Sahra Salamullah alaiha menyusulnya, kita melihat sebuah rangkaian akhlak agung dari Sayyidah Sahra Salamullah alaiha. Dan menurut Al-Fakir, para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Salamullah alaihim sangat layak untuk merenungi hikmah apa yang ada di dalamnya dalam rangka memenuhi apa yang disebutkan Imam Ja'far As-Shadiq Salamullah alaih bagi orang-orang yang umurnya di atas 50 tahun atau mencapai 50 tahun ke atas seharusnya berperilaku seperti seseorang yang sakaratul maut. Artinya bagi kita sangat penting bagi kita mempelajari contoh suci dari padanan Al-Quran, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi dan keluarganya suci Salatullah Wassalamu alaihim, bagaimana mereka saat mendekati al-maut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Yang pertama yang menakjubkan hati kita bahwa dalam lingkungan Arab kuno yang di mana posisi perempuan itu sangat lemah dan tidak diikutkan dalam berbagai keputusan penting, Sayyidah Sahra Salamullah alaiha telah menunjukkan suatu persistensi, sebuah kesabaran, sebuah perjuangan damai yang demikian luar biasa melalui membuka persoalan-persoalan sosial politik, keagamaan, religius, melalui pembicaraan-pembicaraan terbuka yang sangat ilmiah. Dalam bahasa sekarang sangat saintifik, sangat berdalil. Dan melalui forum-forum dan pola komunikasi yang sangat santun dan sangat tajam secara saintifik ini, beliau melaksanakan al-amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar dalam tarafnya yang sangat tinggi yang tidak bisa kita bayangkan. Bahkan menurut saya tidak kalah dengan pengorbanan agung anak dari Sayyidah Sahra Salamullah alaiha di Karbala. Bila kita mencoba merenungi dimensi-dimensi perjuangan Sayyidah Sahra Salamullah alaiha sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi wafat hingga beliau syahid, hingga Sayyidah Sahra Salamullah alaiha menyusulnya, ini sungguh merupakan sebuah epik bersejarah yang demikian agung. Barangkali kalau para pemikir feminis modern dan postmodern ini sempat membaca dengan detail keagungan perjuangan Sayyidah Sahra Salamullah alaiha ini, mereka akan berdecak kagum. Mungkin mereka akan menggumamkan seperti halnya Dr. Ali Syariati. Fatimah is Fatimah. Fatimah adalah Fatimah. Saking tidak ada lagi kata yang bisa mengungkapkan kemuliaan, keagungan perjuangan Sayyidah Sahra Salamullah alaiha yang sangat unik, sangat otentik, sangat original. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Jadi detik demi detik dari saat demi saat, hari demi hari, tidak hanya dipenuhi dengan perkhidmatan pada Tuhan maupun pada keluarga, tapi seluruh diri dengan seluruh keterbatasannya dan keterbatasan kodrat alamiah sebagai perempuan di zaman itu. Namun demikian, seperti lilin yang membiarkan dirinya habis terbakar agar menjadi cahaya bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi sampai akhir zaman. Barangkali itu salah satu makna dari Fatimah adalah belahan jiwaku. Barang siapa yang menyakiti
Fatimah telah menyakiti aku. Sebuah ungkapan yang sering dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Misalnya dalam Kanzul Umal juz 6 halaman 219 Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah tak lain adalah penggalan diriku. Membahagiakanku apa saja yang membahagiakannya dan menyedihkanku apa saja yang membuatnya sedih. Mutaki mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tobroni dari Musawwar. Ini juga Al-Hakim juga meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak ala Sahihhain juz 3 halaman 154. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali sayyidina Muhammad. Kemudian ada beberapa percik menarik dari dialog-dialog yang tadi kita kejadian-kejadian yang tadi kita bacakan di awal, ya. Bagaimana pembicaraan awal yang sangat indah di antara Imam Ali dan Sayyidah Zahra salamullah alaiha. Ali alaihissalam berkata padanya, berwasiatlah kepadaku, wahai putri Rasulku. Ali alaihissalam lalu duduk di samping kepalanya. Dia menyuruh orang-orang yang berkumpul di rumahnya untuk keluar. Fatimah Zahra salamullah alaiha berkata, lirih, wahai putra pamanku, pernahkah engkau jumpai dusta pada diriku, khianat pada sikapku, keingkaran pada perintahmu sejak engkau bersamaku? Ali alaihissalam berkata, aku berlindung pada Allah. Kau lebih mengenal Allah, lebih berbuat baik, lebih takwa, lebih mulia, dan lebih takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada celaanku karena melanggar perintahku. Sungguh berat bagiku berpisah denganmu. Sungguh sedih rasanya kehilanganmu. Namun hal itu adalah suatu kepastian yang akan datang. Demi Allah, engkau membuka kembali dukaku setelah dukaku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa berat dukaku karena kepergianmu. Tapi kita hanya milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Oh, alangkah pedihnya musibah ini. Alangkah perih dan sedihnya perpisahan ini. Inilah musibah di atas derita dan duka tak ada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajah ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita melihat bahwa dengan akhlak yang sangat agung Sayyidah Zahra salamullah alaiha, seolah saya nggak mampu menyifati dialog ini. Barangkali para pemirsa bisa merasakan keindahan dari dialog ini dengan bermohon keberkahan pada Al-Ma'sumin alaihimussalam. Dialog ini buat saya terlalu indah. Kalau Kiai Miftah menyebutkan, kalau satu pertanyaan ini saja ditanyakan pada kita, pasangan suami istri, gugurlah kita semua. Tidak sanggup. Inilah seharusnya keindahan rumah tangga dari para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam. Ini memberikan sebuah peringatan pada kita. Berapapun banyak zikir yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, bila orang-orang terdekat kita, pasangan hidup kita, apalagi juga kedua orang tua atau anak kita, tidak ridho dengan diri kita, betapa berat perjalanan yang akan kita lalui. Maka janganlah malu untuk sebanyak mungkin meminta maaf dengan tulus pada orang-orang yang kita sayangi. Seolah-olah kita ini esok akan mati. Kalau Sayyidah Zahra salamullah alaiha saja mengatakan seperti itu. Dan alangkah indahnya kalau pasangan hidup kita menjawab seperti Imam Ali. Dan pasangan seperti inilah yang akan berlanjut di hari akhir nanti. Berlanjut cintanya, kasih sayang, reuni agung keluarga di Jannatul Aden bersama Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Salatullah wassalamualaikum alaihim. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan para pemirsa bisa sedikit mengambil manfaat dari pembicaraan saya dan mungkin mengambil jauh lebih banyak manfaat dan dengan merenungi kisah agung salah satu versi detik-detik terakhir Sayyidatin Nisa'il Alamin. Mudah-mudahan seluruh pahalanya dilimpahkan pada penulis buku yang kita baca. Ada beberapa buku dari Murtado Husaini Virus Abadi, Fadhailul Khamsah, keutamaan Ahlul Bait Nabi dalam 6 kitab Shahih Ahlussunnah wal Jamaah, dan ensiklopedia Ahlul Bait Nabi dari ICC bab jilid 3 Sayyidah Fatimah Zahra salamullah. Pula pada guru-guru kita, terutama Ustaz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, Ustaz Miftah dan seluruh keluarga mereka semua.
Said Hussein Al-Habsyi, Said Saqaf Al-Jufri, Said Ayas Saqaf, dan keluarga mereka semua, Said Toba-Tobai, Syahid Mutahari, Ayatullah Muhammad Rey Syahri, dan seluruh guru-guru kita yang lain, dan khusus pada yang sedang kita coba menuju untuk menghatamkan kitabnya, Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum, dengan anotasi dari Said Muhammad Husain Husaini Tehrani, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Kita kirimkan juga pahalanya pada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun terutama bagi yang sudah tiada juga, bukan detolan kita semua, keluarga kita, juga seluruh sahabat kita, Gus Den, Pak Pepen, Pak Beni Kurniawan, Bu Beni Kurniawan, Kang Reza Pahlevi, dan banyak sekali teman-teman dan keluarganya, ayah bunda teman-teman yang sudah mendahului kita semua. Pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terkhusus yang sedang berperang, mudah-mudahan segera berdamai dan mendapatkan kesejahteraan, yang mengalami sakit mudah-mudahan beroleh sebaik-baik kesembuhan, pula kesabaran dan rasa syukur, yang beroleh musibah mudah-mudahan dientaskan dari musibahnya, dikaruniai dengan limpahan rezeki dan rasa syukur. Yang sempit rezekinya mudah-mudahan diluaskan, yang mempunyai hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya, yang ingin berziarah ke makam orang-orang suci sallallahu alaihim dan haji dan umrah mudah-mudahan segera terkabul, dan seluruh niat-niat yang baik mudah-mudahan tercapai dan dihindarkan kita semua dari setan yang terkutuk dan seluruh keburukan. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kula fakir, Allahumma asbi kula ja'i, Allahumma maksu kula uryan, Allahumma qidana kula madin, Allahumma farid sangkuli makrub, Allahumma rudda kula qarib, Allahumma fuka kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin, Allahumma asfi kula marid, Allahumma sutta fakrona bikinak, Allahumma ghair su'akalina bi husni halik, Allahumma qdi anna daina wa nina minal fakar, innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.